Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Farhan Ridul Anam, NPM 2341139, kelas MNJ 23B. Here I will explain about the material. Aspek hukum dan studi kelayakan bisnis, landasan kesuksesan usaha Anda. Yaitu memahami aspek hukum dan studi kelayakan sangat penting untuk mulai bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Presentasi ini akan membahas poin-poin krusial agar bisa Anda kuat secara hukum dan layak pasar. Next, yaitu apa sih itu studi kelayakan bisnis? Yaitu studi kelayakan bisnis adalah yaitu yang pertama adalah analisis mendalam, yaitu menilai potensi keberhasilan proyek bisnis secara holistik. Dan yang kedua adalah empat aspek utama itu yang pertama pasar, teknis, finansial, manajemen. Dan yang ketiga adalah tujuan studi yaitu meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang keuntungan. Next, yaitu aspek hukum dalam pendirian bisnis. Yaitu yang pertama adalah bentuk badan usaha yaitu PT, CV, firma, dan perseorangan. Dan yang kedua adalah perizinan usaha yaitu NIB yaitu untuk bisnis itu layak atau tidak. Dan yang kedua itu SIUP dan yang ketiga itu TDP opsional. Dan yang ketiga adalah akta pendirian yaitu dokumen resmi yang harus sah dan terdaftar untuk validitas hukum. Dan yang keempat adalah contoh kasus yaitu perbedaan tanggung jawab hukum antar badan usaha yang perlu diketahui. Next, yaitu aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan. Yaitu ada empat. Yang pertama adalah analisis target pasar, yaitu demokratif, psikografi, dan perilaku konsumen yang terperinci. Dan yang kedua adalah strategi pemasaran, yaitu memadukan metode online dan offline secara efektif. Dan yang ketiga adalah ukuran dan pertumbuhan, yaitu mengukur pangsa pasar dan potensi ekspansi bisnis. Dan yang keempat adalah studi kasus, yaitu keberhasilan pemasaran produk lokal yang menarik. Next, yaitu aspek teknis dan operasional. Yaitu ada empat. Yang pertama itu lokasi strategis, yaitu penting untuk akses dan target pasar bisnis Anda. Dan yang kedua adalah infrastruktur memadai, yaitu sarana dan sumber daya yang menunjang operasional lancar. Dan yang ketiga adalah proses produksi, yaitu efisiensi dan menghasilkan kualitas produk konsisten. Dan yang keempat adalah analisis biaya, yaitu evaluasi biaya produksi dan pengeluaran operasional secara detail. Next, yaitu ada aspek finansial, yaitu jantung dari studi kelayakan, yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah proyeksi pendapatan dan biaya. Dan kedua adalah break even point BIP. Dan yang ketiga ROI dan payback period. Dan yang keempat adalah sumber pendanaan. Next, yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia, yaitu SDM. Itu ada 4. Yang pertama adalah struktur organisasi jelas dan mendukung efisiensi operasional bisnis. Dan yang kedua adalah kualifikasi SDM, yaitu memenuhi kebutuhan kompetensi untuk tugas spesifik. Dan yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan, itu meningkatkan produktivitas dan motivasi karyawan. Dan yang keempat adalah sistem manajemen, yaitu kontrol operasional yang efektif dan konsisten. Next, itu ada lagi analisis resiko dan mitigasi, yaitu yang pertama adalah identifikasi resiko, yaitu mengenal potensi masalah yang mungkin muncul dalam bisnis. Dan yang kedua adalah penilaian dampak, yaitu memahami konsekuensi dan setiap risiko terhadap bisnis. Dan yang ketiga adalah strategi mitigasi, yaitu langkah-langkah mengurangi dampak negatif resiko. Dan yang keempat adalah contoh resiko, itu persaingan, regulasi berubah, dan bencana alam. Next, yaitu studi kasus, implementasi studi kelayakan dan aspek hukum. Yang pertama adalah bisnis sukses, yaitu menerapkan studi kelayakan dan taat hukum sehingga tumbuh signifikan. Dan yang kedua adalah pelajaran dan kegagalan, yaitu abaikan aspek penting menyebabkan bisnis menurun atau tutup. Dan yang ketiga adalah tips dan trik, yaitu hindari dari kesalahan umum saat mulai usaha baru. Next,
Yang terakhir adalah kesimpulan, itulah langkah selanjutnya menuju kesuksesan. Itu ada tiga. Yang pertama adalah pahami kelayakan dan hukum, yaitu kuncinya utama menjaga bisnis tetap bertahan dan berkembang. Dan yang kedua adalah konsultasi profesional, itu jangan ragu minta bantuan ahli hukum dan konsultan bisnis. Dan yang terakhir adalah sukses untuk Anda. Semoga bisnis Anda tumbuh dan keberlanjutan di masa depan. The heart all my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.